Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kebaikan dalam urusan-urusan agama kita. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Wadud. Al-Wadud yang disebutkan dalam dua ayat Al-Qur'an. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Al-Wadud artinya Allah Subhanahu wa taala dia mencintai hamba-hambanya yang beriman dan memudahkan bagi mereka sebab agar mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita sebab-sebab untuk mencintainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat, kebaikan-kebaikan dan mengingatkan kita akan nikmat tersebut untuk kita syukuri, karena secara fitrah manusia mesti akan selalu mengingat pihak yang berbuat baik kepadanya. Apalagi kebaikan tersebut kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya tidak dilalaikan dari mengingatnya dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini yang berpotensi untuk memalingkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang sebab-sebab yang melalaikan, seperti perhiasan dunia. Dunia yang saat ini kita tempati, ya, yang saat ini kita tinggal padanya adalah tempat yang asalnya tidak dicela, juga tidak dipuji. Tetapi karena potensinya melalaikan manusia, membuat orang lebih mengutamakannya dibandingkan akhirat yang kekal abadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada kita mengingatkan tentang fitnah dunia agar kita tidak terpengaruh, agar kita tidak lebih mengutamakannya dibandingkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sisinya. Makanya dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang fitnah dunia. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan tentang fitnahnya dunia. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal."
Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta, perbendaharaan dunia. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi justru yang aku khawatirkan ketika dibentangkan, dibukakan perbendaharaan dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelummu, sehingga mereka pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana kalian berlomba-lomba mengejarnya, yang kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dulu telah membinasakan mereka. Makanya peringatan seperti ini, jamaah sekalian rahimakumullah, mesti diambil pelajaran bagi orang yang beriman. Siapapun kita, ketika diingatkan dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya merasa khawatir terhadap agamanya. Bahwa potensi dunia untuk menimbulkan fitnah, memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya. Kelemahan hati manusia ketika berhadapan dengan kemilaunya harta, perhiasan dunia itu sangat besar. Hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan sehingga menjadikan manusia selalu mengutamakan perhiasan dunia yang itu akan memalingkan mereka dari ikhlas, akan berpotensi memalingkan mereka dari ikhlas, memalingkan mereka dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan keridhaannya, memalingkan mereka dari khusyuk ketika melaksanakan ibadah. Ini semua adalah akibat dari keburukan cinta kepada dunia yang berlebihan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah untuk menjelaskan tentang perkara-perkara buruk seperti ini, bagaimana kita menghadapinya. Makanya cinta kepada dunia yang berlebihan itu tidak akan bisa diatasi kalau kita tidak mengenal keindahan Islam. Karena satu-satunya yang bisa menempati hati kita dengan keindahan yang hakiki kemudian menggeser semua keindahan-keindahan semu yang lainnya adalah keindahan Islam. Keindahan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini yang akan bisa menggeser semuanya keindahan dunia dalam hati kita. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan penuh dengan pelajaran, penuh dengan darbul amthal. Allah membuat permisalan-permisalan tentang dunia, tentang fananya dunia. Tujuannya agar orang yang membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, pemahaman ini akan merasuk ke dalam hatinya sehingga menggeser semua perkara-perkara yang menghalangi iman. Makanya Al-Quran adalah sumber petunjuk kebaikan. Membaca dan merenungkannya merupakan sebab kita mendapatkan berkah. Orang yang tidak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, tidak mungkin dia akan bisa memperbaiki imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Semua kebaikan ada padanya. Kebaikan apapun yang kita inginkan ada dalam Al-Quran. Mubarakun liyadabbaru ayati, agar manusia merenungkan isinya, membaca dengan menghayati maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Nah sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, kendalanya adalah kita hidup di dunia. Mau tidak mau kita lihat dunia.
kita akan bermuamalah dengan harta. Kita kadang-kadang mendapatkan kedudukan. Ya, setiap hari kita melihat godaan dunia. Sementara kita punya nafsu yang lebih cenderung mengutamakan apa yang terlihat daripada perkara-perkara yang gaib. Kenikmatan surga kan gaib. Balasan di sisi Allah tidak nampak. Sementara nafsu, ya, kata Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifatinya dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Di antaranya adalah cinta kepada dunia yang terlihat. Nah, ini kendala yang terjadi. Makanya saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala ketika melimpahkan kepada hamba-hambanya urusan-urusan dunia, tentu kita tidak bisa menolaknya. Tidak bisa kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga dengan pemahaman ini kemudian lantas harta kita buang atau kita bakar. Keliru. Dilarang dalam Al-Qur'an. Tabdzir, ya, mubadzir. Al-Qur'an dengan petunjuknya yang sempurna mengajarkan kepada kita bagaimana mensikapi harta, mensikapi urusan-urusan dunia agar tidak dilalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, ya, orang yang kaya memiliki harta yang berlimpah asalnya dia tidak tercela. Sama dengan orang miskin yang tidak punya harta juga asalnya tidak terpuji. Saya ingin ingatkan, ya, dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW kita selalu membaca Rasulullah SAW misalnya meminta al-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kekayaan. Rasulullah SAW juga pernah berlindung dari al-faqr, kemiskinan, kefakiran. Perlu diketahui, berdasarkan penafsiran para ulama muhaqqiqin, kaya di sini maksudnya bukan kaya harta. Sebagaimana miskin bukan artinya ketidakadaan harta. Kenapa demikian? Rasulullah SAW itu tidak akan meminta sesuatu yang tidak dipuji pada zatnya. Dan tidak akan berlindung dari sesuatu yang tidak tercela pada zatnya. Harta itu fitnah. Tidak mungkin Rasulullah SAW meminta fitnah. Kemiskinan tidak dicela pada zatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW berlindung dari sesuatu yang tidak dicela pada zatnya. Jadi apa maknanya kaya dan miskin dalam yang diminta oleh Rasulullah SAW? Kemiskinan yang berlindung darinya Rasulullah SAW maksudnya adalah kaya hati dan miskin hati. Maksudnya adalah diterangkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafs, kecukupan dalam hati. Yakni merasa cukup dengan pemberian Allah. Ketika diberikan banyak, dia bersyukur. Ketika diberikan sedikit, dia bersabar dan tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan miskin. Miskin yang dicela adalah orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Nah, disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Agama Islam ketika mengajarkan kepada kita tentang cara menggunakan harta, membelanjakan harta, tujuannya agar kita terlepas dari fitnah dunia. Tujuannya agar kita terlepas dari fitnah dunia. Sudah kita bahas tadi, fitnahnya dunia demikian dahsyat. Mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, bahwa fitnah dunia, harta dan kedudukan itu bisa merusak iman, merusak agama, lebih parah dari kerusakan yang ditimbulkan 2 ekor serigala kelaparan
ketika menerkam seekor kambing. Bayangkan 2 ekor serigala kelaparan, satu saja sudah cukup membinasakan kambing tersebut. Ini 2. Perumpamaannya dibuat oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan bagaimana dahsyatnya, ganasnya ambisi manusia dalam mengejar harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi yang sampai dibuat tulisan khusus oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali untuk menjelaskan makna hadis yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala kelaparan yang dilepaskan pada seekor kambing. Ini sudah serigala kelaparan lagi, 2 lagi. Sedangkan serigala kenyang masih diterkam kambingnya, apalagi kelaparan, dan 2 ekor. Tidaklah 2 ekor serigala kelaparan yang dilepaskan pada seekor kambing. Kerusakan yang ditimbulkan 2 serigala ini tidaklah lebih besar dibandingkan kerakusan manusia, ya, dalam hal mengejar harta dan kedudukan duniawi ketika kedua hal ini merusak agama mereka. Dalam hal merusak agama orang tersebut. Jadi subhanallah, kerusakan ambisi yang berlebihan mengejar harta dan kedudukan melebihi kerusakan yang ditimbulkan 2 ekor serigala kelaparan ketika menerkam seekor kambing. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana perumpamaan ini menjadikan agama kita terancam. Wallahi kalau kita koreksi diri, mungkin kendala yang saat ini kita alami dalam hal kenapa ibadah kita kurang khusyuk, kenapa niat ikhlas sulit kita tumbuhkan. Niat ikhlas sudah kita ketahui, ini perkara yang paling sulit dalam agama karena hubungannya dengan nafsu. Ikhlas itu sulit karena nafsu itu selalu minta bagian. Sedangkan dalam ikhlas, nafsu tidak boleh ada bagian. Ya, kata salah seorang ulama salaf, Sahal ibnu Abdullah At-Tustari, "Laisa syai'un ashadda 'ala nafsi minal ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasib." Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diusahakan oleh diri manusia melebihi keikhlasan. Karena dalam ikhlas tidak ada bagian untuk nafsu. Nafsu tidak boleh dipuji, tidak boleh disanjung, tidak boleh mengutamakan balasan yang ada di tangan manusia. Ini yang menjadikan ikhlas itu berat. Jadi selama manusia tidak bisa menundukkan nafsunya, dia tidak akan bisa meraih ikhlas. Thayyib, khusyuk dalam sholat. Ini juga mungkin kita pernah dengarkan penjelasannya. Khusyuk itu orang membayangkan, ada sebagian orang yang membayangkan dengan keliru, biarlah saya mengurus urusan dunia saya, nanti waktu saya sholat Allahu Akbar semua menjadi kecil. Ini kan ucapan yang gampang. Tidak mungkin ya seseorang itu ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar semua menjadi kecil, selama padahal dalam kehidupannya sehari-hari hampir 24 jam dunia itu besar dalam hatinya. Tiba-tiba waktu dia mengucapkan Allahu Akbar menjadi kecil. Tidak mungkin. Apa yang kita rasakan dalam sholat kita, itu gambarannya seperti apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kecintaan kepada dunia yang berlebihan masih kuat bercokol dalam hati kita, itu yang terbawa dalam sholat kita. Sudah kita ketahui, ya. Sabda Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia, Uthman ibn Abil As, ketika beliau mengeluhkan ada bisikan-bisikan yang selalu datang dalam sholatnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang bertugas khusus untuk menggoda manusia. Ini syaitan akan mendatangkan semua urusan dunia dalam pikiran kita waktu kita salat. Hal-hal yang tidak muncul pun akan muncul ketika kita salat. Kenapa? Karena urusan-urusan ini yang selalu mendominasi pikiran kita dan hati kita dalam kehidupan. Jadi coba lihat fitnahnya dunia seperti itu. Makanya kalau seseorang muslim tidak waspada dari fitnah dunia,
tidak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia, maka itu akan menjadikan sebab rusak agamanya. Menjadi sebab dia akan sulit untuk menundukkan hawa nafsunya. Ingat, di beberapa kajian saya sudah pernah ingatkan ya. Menundukkan hawa nafsu itu merupakan syarat mutlak untuk meraih takwa kepada Allah. Ini sepakat semua para ulama mengatakan demikian. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil, beliau pernah berkata, wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allahi ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila Rabb. Sungguh semua orang-orang yang berjalan menuju Allah, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, semua sepakat mengatakan, jadi semua orang yang mengenal agama sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama antara seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini ada pada diri kita. Nafsu ini yang kemudian menjadikan kita mencintai dunia berlebihan. Nafsu ini yang melihat gemerlapnya harta. Ini yang justru menjadi penghalang utama kita untuk meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau tidak berpikir untuk menundukkan hawa nafsunya, dia tidak akan bisa memiliki sifat ketakwaan. Sifatnya penduduk surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggal, tempat kembali mereka. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan, ini penyakit hati yang sangat besar. Kecintaan kepada harta dan kedudukan duniawi secara berlebihan. Ini yang harus kita ingatkan diri kita. Yakni kita harus banyak membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan perumpamaan dunia, hinanya dunia, bahwa dunia ini sementara, betul-betul sementara, sehingga hati kita tidak didominasi dengan dunia. Tidak gampang ya, seperti pernyataan sebagian orang, saya kan cuma menjadikan harta di tanganku tapi tidak masuk ke dalam hatiku. Ini ucapan mudah, tapi pada kenyataannya orang itu lebih senang kalau berkecimpung dengan hartanya daripada berkecimpung dengan ibadahnya. Iya kan? Saat ini kalau kita melaksanakan sholat, setelah kita mengucapkan salam, siapa yang merasakan gembira setelah mengucapkan salam dalam sholatnya, gembira dengan ibadahnya, bandingkan dengan gembiranya kita habis makan enak di warung. Waktu habis makan enak, Masya Allah sampai keluar apa ini? Keringat, gelegaan ya. Karena enaknya. Waktu sholat, semua orang merasa panjang. Imamnya baca panjang sedikit saja, sudah berdaham-daham kan? Kan seperti itu. Karena pengen cepat-cepat disegerakan. Bagaimana kalau kita mengalami sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW yang berdiri sampai bengkak kakinya, yang satu rakaat waktu sholat malam membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Kenapa mereka tidak bosan dengan ibadahnya? Karena mereka menikmati ibadah. Karena keindahan iman yang menguasai hati mereka. Nah ini bedanya dengan kita. Berarti dominasi dunia masih menguasai kebanyakan hati manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW, ya ini berkali-kali saya ulangi, bersabda tentang salat dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang-orang yang soleh itu mereka beristirahat dalam salatnya, menikmati salatnya, sehingga mereka seolah-olah tidak ingin berhenti dalam salatnya. Makanya bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya panjang, dan ini berlaku untuk semua sujud. Tidak ada sujud yang pertama, yang terakhir, semua sujud ya. Karena hadis-hadisnya menyebutkan keseluruhan sujud, dan demikian keterangan para ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian i'tidalnya panjang, semuanya panjang karena mereka menikmati salatnya.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan jihad dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, sudah tiba waktu salat, apa yang beliau sabdakan kepada Bilal? Arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, jadikanlah kami beristirahat, bergembira dengan melaksanakan salat. Bayangkan suruh azan saja bahasanya seperti ini. Ini bukan wahai Bilal, kumandangkan salat. Ya ini seolah-olah seperti sesuatu yang berat, tidak. Arihna bis salati ya Bilal. Jadikanlah kita bergembira, beristirahat dengan melaksanakan salat wahai Bilal. Nah yang seperti ini orang-orang yang hatinya dihiasi dengan iman, sehingga ketika harta pun datang, tidak akan bisa menggeser kedudukan iman atau kemanisan iman yang telah mereka rasakan di dalam hatinya. Bagaimana caranya mereka meraih semua ini? Mereka meraih semua ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an selalu mereka baca dan selalu mereka renungkan isinya. Ini satu permasalahan yang banyak terjadi pada diri kita. Semua orang mengeluh tentang iman di dalam hatinya. Kenapa saya kurang semangat dalam kebaikan? Kenapa saya sulit meninggalkan perbuatan maksiat? Kenapa saya kurang khusyuk dalam sholat? Semua obat penyakit ini ada dalam Al-Quran. Loh, ada lagi yang bertanya, Ustadz, bukankah orang muslim sudah banyak yang membaca Al-Quran? Tapi kenapa kebanyakan penyakit hati juga masih ada dalam diri mereka? Jawabannya, karena mereka waktu membaca hatinya tidak dilibatkan. Hatinya yang berpenyakit tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Kenapa? Mereka membaca tidak merenungkan artinya. Jarang ada yang dia tidak tahu bahasa Arab, tidak juga baca terjemahan Al-Quran. Paling tidak ini membantu. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan. Hatinya yang berpenyakit. Imannya yang tidak merasuk ke dalam hati dengan sempurna karena hatinya tertutup. Lah terus harusnya dibuka hati dan disembuhkan penyakitnya dengan disentuhkan makna Al-Quran. Ini yang baca cuma lisannya. Memang keutamaannya jelas besar membaca dengan lisan. Tetapi pengobatan penyakit hati dengan Al-Quran, bagaimana akan bisa menyentuh hati kalau tidak disentuhkan hati tersebut? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Allah dalam Al-Quran dan obat penyakit hatimu. Hatinya harus disentuh supaya masuk pengaruh dan kebaikan dari Al-Quran ke dalam hati. Makanya ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi menyebutkan sumber dari segala keburukan. Sumber dari segala keburukan itu terkumpul dalam dua perkara. Kelalaian hati dan memperturutkan nafsu. Dua hal ini harus diatasi untuk kebaikan itu mudah masuk ke dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, sehingga urusannya pun semua menjadi rusak. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, aslu kulli syarrin, landasan atau pokok dari semua keburukan kembali kepada dua hal. Lalainya hati dari mengingat Allah dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Orang rajin membaca Al-Quran, tapi hatinya tetap lalai. Kenapa Imam An-Nawawi menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Bagaimana ini? Membaca Al-Quran, Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Karena dia membaca dengan lisannya, hatinya tidak tersentuh. Kasihan. Sakit di hatinya, tidak pernah kena pengobatan. Akhirnya pengaruh kebaikan Al-Quran tidak sampai ke dasar
kebaikan seorang manusia karena hati merupakan sumber kebaikan yang mempengaruhi semua anggota badan. Inilah kendala kebanyakan kita. Sehingga ya ini yang saya pernah ingatkan, seperti keadaannya orang-orang Khawarij yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Orang-orang Khawarij ya, penyempal pertama dalam Islam, pemberontak pertama dalam Islam, orang-orang yang suka melakukan teror, membunuh kaum muslimin, yang telah diisyaratkan keberadaan mereka oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Itu diantara ciri-ciri mereka, memang kelihatan rajin membaca Al-Quran. Tapi apa kata Nabi SAW tentang mereka? Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran itu tidak melampaui tenggorokannya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingat kita hidup di dunia. Mau tidak mau fitnahnya akan sering bersinggungan dengan kita. Harta yang kita miliki, baik kita dalam keadaan berlimpah atau pas-pasan, tetap merupakan fitnah bagi kita. Betapa banyak orang-orang yang miskin angan-angannya terhadap dunia panjang. Padahal harusnya dia bersyukur Allah telah menghindarkan dia dari fitnahnya. Sementara ada orang yang kaya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari fitnahnya harta, sehingga harta tidak mendominasi dirinya, tidak mendominasi hatinya. Ya sudah kita ketahui, sebagian dari sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang kaya raya, seperti Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, bahkan sebagian dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sudah kita bahas tadi, harta tidak dicela pada zat, sebagaimana miskin tidak dipuji secara zat. Makanya ketika ada permasalahan, manakah yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Pendapat yang terkuat bahwa kedua-duanya tidak ada yang lebih utama kecuali yang paling tinggi ketakwaannya. Orang kaya yang syukurnya lebih besar, lebih utama daripada orang miskin yang sabarnya kurang. Sebaliknya, kalau ada orang miskin yang sabarnya lebih tinggi, maka dia lebih utama dari orang kaya yang syukurnya kurang. Ini pendapat yang terkuat yang dipilih oleh para ulama peneliti, para ulama yang teliti dalam pendapatnya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, dan para ulama yang lainnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita salah satu dari ujian ini, kaya atau miskin, yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufiknya agar dimudahkan petunjuk dan keadaan yang terbaik dari dua keadaan tersebut. Dari dua keadaan tersebut. Nah, sekarang fitnah bagi orang yang diberikan kelebihan harta. Fitnahnya selalu menjadikan dia terlena dengan hartanya, memanjakan hawa nafsunya untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan keinginannya. Padahal kalau mau dikoreksi, kebanyakannya itu berlebihan dari kebutuhannya. Kalau kita mau jujur, ya, masih banyak di antara kita yang ketika berbelanja itu mempertimbangkan bukan kebutuhan. Mempertimbangkan gengsi atau penampilan atau mode. Sampai kadang-kadang berlebihan. Yang sebenarnya kalau dia mau berpikir, ya, di sini kesempatan dia melatih dirinya menundukkan hawa nafsu, dia bisa mengurangi anggaran belanjanya untuk membeli produk tersebut atau fasilitas tersebut, selebihnya dia gunakan untuk bersedekah. Misalnya, yang seharusnya dia membeli 1,5 juta, dia bisa kurangi jadi 1,4 juta, kurang 100.000. Dia dapatkan yang sama, yang bagus juga, yang tidak sampai mengurangi kebutuhannya terhadap hal tersebut. Selebihnya dia gunakan untuk sedekah. Ini sederhana, tetapi di dalamnya ada melatih menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu kalau tidak ditundukkan, maka selama-lamanya seorang hamba akan terhalang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati masalahnya. Ini harga mati. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, kata Rasulullah SAW. Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah yang berjihad menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya.
Makanya pengertian zuhud yang benar, pengertian zuhud yang benar yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan bersikap zuhudlah terhadap harta yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud di sini bukan hanya sifat yang dimiliki oleh orang miskin. Lah bagaimana orang kaya, apa tidak bisa zuhud? Jawabannya bisa. Orang kaya bisa zuhud. Bahkan bisa jadi zuhudnya mereka lebih hebat daripada orang miskin. Karena mereka ada tantangannya. Orang miskin kan tantangannya kecil. Apa itu pengertian zuhud yang bisa meliputi orang kaya? Dan inilah pengertian zuhud yang benar kata para ulama. Pengertian zuhud ini yang diungkapkan oleh Imam Ahlus Sunnah di zamannya, Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya? Apakah artinya zuhud dalam kehidupan di dunia? Jawaban beliau singkat. Qasrul amal. Tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Sederhana. Apapun yang Anda miliki dari urusan dunia, sepanjang angan-angan Anda itu tidak didominasi oleh fasilitas atau harta tersebut, kedudukan tersebut, maka Anda termasuk orang zuhud. Qasrul amal. Tidak panjang angan-angan terhadap urusan dunia. Man idza asbaha qala la umsi, yaitu orang yang ketika berada di waktu pagi dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore nanti. Yakni segera dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Segera dia beramal soleh. Jadi pengertian zuhud yang beliau sebutkan ternyata merupakan makna yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal bersama riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang perantau, atau orang yang selalu melakukan perjalanan. Hadis ini ditafsirkan oleh rawi hadis ini, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Jika kamu berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya pagi, segera keluarkan kebaikanmu. Sebaliknya kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan masa-masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakan masa-masa hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu. Ini maknanya zuhud yang sesungguhnya. Makanya dengan ini, ya, orang yang memiliki harta berlebihan pun tidak perlu berkecil hati. Oh, saya ingin jadi baik, menjadi zuhud, apakah saya harus buang harta saya? Tidak. Tetap Anda miliki harta tersebut, tapi angan-angan Anda bukan pada harta dan dunia yang Anda miliki. Jadikan itu untuk kebaikan. Ada kesempatan berbuat baik, gunakan. Wallahi dalam kondisi seperti ini, orang yang memiliki harta bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki harta. Kita pernah dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika sebagian sahabat yang miskin datang mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya harta membawa pergi semua pahala. Kalau sholat, kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Mereka punya kelebihan harta, bisa bersedekah, bisa berhaji, bisa umrah, bisa menyumbang dalam kebaikan. Kita tidak punya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka yang kita ketahui hadis ini kelanjutannya, zikir-zikir sesudah sholat. Diamalkan oleh orang-orang miskin tersebut. Orang-orang kaya dengar lagi, diamalkan juga oleh mereka. Bagaimana? Akhirnya datang lagi mengadu kepada Rasulullah SAW. Di akhir hadis ini, apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sudah nggak bisa lagi.
Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin disembunyikan sebagian amal hanya untuk kalian, mereka tidak diberitahu. Kan begitu keadaannya. Nah, dari hadis ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang kaya yang punya sifat seperti ini, keutamaannya jelas lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang miskin yang tidak punya kelebihan harta. Jadi kita lihat, harta itu bisa bermanfaat kalau kita benar-benar selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari fitnahnya. Makanya membelanjakan harta diatur dalam Islam. Ingat selalu kaidah, Islam itu mengatur dalam pembelanjaan harta ini supaya kita tahu cara melatih diri kita agar fitnah harta tidak mendominasi diri kita. Ingat, orang yang sudah kenal agama itu belanjanya pun tidak seperti orang awam. Yang penting suka belanja. Loh, ini tidak sesuai dengan aturan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu pelit. Boros melebihi kebutuhan tapi juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka mengambil jalan tengah dari hal tersebut. Saya beberapa kali ditanya sama beberapa ikhwan, "Ustaz, saya pengen membeli ini. Bagaimana caranya yang terbaik saya membelinya?" Saya katakan, pilih yang paling tengah. Dari apa yang Anda targetkan dan apa yang Anda butuhkan, cari yang tengah-tengah. Kalau sudah terpenuhi, pilih yang itu. Kelebihannya digunakan untuk kebaikan. Lalu bagaimana caranya memilih yang tengah? Tentu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tidak bisa kita kiaskan, misalnya orang mau beli mobil, yang tengah-tengah itu harus harganya yang 150 juta. Tidak bisa, ada orang yang punya kelebihan harta, tentu pertengahan dalam hal ini bagi dia lebih daripada hal tersebut. Tergantung keadaan orangnya. Cuman yang jelas, ketika dia berhasil menundukkan nafsunya dalam kebutuhannya tadi, maka itulah orang yang terpuji karena dia melatih dirinya untuk terhindar dari fitnah harta ketika membeli fasilitas tadi. Kelebihannya dia bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, antum ketahui sebagian dari para ulama itu bahkan ada yang sampai memilih lebih baik hidup miskin daripada kaya karena takut fitnahnya harta. Ini bukan cuma ulama, sebagian dari sahabat. Antum pernah dengar kisahnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat, bahkan dia pernah mengatakan di depan majelis umum, kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit lebih aku sukai daripada waktu sehat. Bayangkan, siapa yang pernah bicara seperti ini atau berdoa seperti ini? Mau jadi orang miskin, mau jadi orang sakit terus. Ini ucapannya sahabat yang mulia. Didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengetahui manusia itu kalau dalam keadaan lemah, kekurangan, dia lebih gampang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gampang merendahkan diri, lebih gampang jauh dari kelalaian. Tapi tetap saja pernyataan ini tidak dibenarkan 100%. Karena satu manusia tidak bisa disamakan dengan manusia yang lainnya, iya kan? Ada orang yang diberikan kemiskinan malah tambah parah, iya kan? Malah mengeluh setiap hari, kerjaannya menjadi peminta-minta, tidak menunjukkan kehormatan dirinya, malah semakin malas. Sebaliknya, ada orang yang diberikan kekayaan, justru dia bisa menggunakannya di jalan Allah. Tapi juga banyak yang diberikan kekayaan, justru semakin lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Abu Dzar tadi, ucapannya ini pernah dinukil oleh salah seorang tabi'in, disampaikan kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ketika mendengar ucapan ini, sahabat yang mulia ini mengeluarkan pernyataan yang lebih indah dan lebih tinggi. Beliau berkata, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar.
Wa amma ana fa'akul, adapun saya yang saya akan ucapkan adalah manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah pilihkan. Inilah yang terindah dan inilah ucapan yang paling tinggi dalam keimanan. Maksudnya, dia mengatakan, jangan memilih untuk dirimu karena kamu tidak tahu akibat dari pilihanmu. Tetapi apa yang Allah berikan untukmu dari urusan dunia, berusahalah mencari keridhaan Allah di situ. Kalau Allah berikan kamu kekayaan, minta kepada Allah untuk dianugerahkan syukur dan dihindarkan dari fitnah harta. Kalau Allah berikan kemiskinan, minta kepada Allah untuk diberikan kesabaran dan selalu bersangka baik kepada Allah. Ini yang terbaik. Makanya saat ini berapa kali saya ulang di majelis ya. Dalam menyikapi harta ini akan terlihat dari doa-doa dan permohonan kita. Kalau saat ini kita berdoa kepada Allah, kita jujur mengatakan, apa yang kita minta? Apakah kita minta menjadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Rata-rata permintaannya apa? Hah? Orang kaya yang bersyukur. Padahal juga yang jadi orang kaya juga tidak banyak-banyak banget ya. Mayoritas permintaan kita apa dalam doa? Apa yang kita minta? Menjadi orang kaya atau orang miskin? Saya yakin rata-rata meminta jadi orang kaya. Kenapa? Selalu kita bayangkan kalau kaya itu senang, iya kan? Di situ ada pengaruh dari nafsu kita. Pengaruh dari nafsu kita. Kita selalu ya menghadapi kehidupan ini, ketundukan dan kepasrahan kepada Allah itu kurang. Jadi kita selalu mendahulukan pilihan kita. Kita memang boleh berusaha, boleh meminta kebaikan, tetapi jangan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim punya penjelasan yang sangat baik, kalau bukan karena waktu ya yang terbatas, ketika menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Contohnya, orang berusaha. Dia sudah siapkan semua ya, strategi yang baik, memilih tempat yang baik, mencari dagangan yang kira-kira laku di pasaran dan halal. Dia usahakan, dia meninggalkan usahanya yang dulunya haram. Dia berusaha, dia sudah berdoa kepada Allah supaya dijadikan laris dagangannya. Ternyata lah dagangnya tidak laris. Muncul persangkaan buruknya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, dulunya saya melakukan yang haram, justru laris dagangan saya. Justru usaha saya berhasil kelihatannya. Saya sudah bertobat meninggalkannya, saya meminta kepadamu untuk dagangan saya yang halal ini meskipun tidak laris-laris banget, yang penting mencukupi, tidak juga dijadikan laris. Bagaimana seperti ini? Kita katakan, ini kan seolah-olah orang ini ingin mengatakan, ya Allah, saya tahu bahwa ini adalah kebaikan bagiku, kan begitu? Ingat, di hadapan Allah kita tidak boleh mengusulkan. Dia Maha tahu. Kalau kita bicara di depan manusia, iya kan? Kalau kita bicara dengan manusia, kita berembuk, kita bermusyawarah. Kenapa kita bermusyawarah? Karena sama-sama tidak tahu akibat dari urusan ini, iya kan? Kita bermusyawarah minta pendapat orang yang ahli. Orang yang ahli pun tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Yang tersembunyi sekalipun kebaikannya Dia Maha mengetahui. Tidak pantas kita menghukumi Allah dengan keinginan kita. Ya Allah, saya inginnya begini, kenapa kamu berikan begini? Itu kan hakikatnya. Ini tidak benar. Harusnya kita bersangka baik kepada Allah. Oh, ternyata Allah menjadikan ini tidak laris supaya saya tidak lalai dari sholat 5 waktu, dari pengajian saya. Allah menyembunyikan ada kebaikan lain, mungkin saya pindah di usaha lain, disitulah tempat keberhasilan saya. Kemudian Allah ingin menguji, saya dulu waktu melakukan yang haram di masa lalu kan masih banyak dosa-dosanya. Mungkin ujian ini untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Banyak sekali kebaikan. Ya,
Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus. Di antara maknanya, Allah itu menyampaikan kebaikan kepada hambanya, terkadang dari arah yang tidak diperhitungkan oleh hamba bahwa itu adalah kebaikan baginya. Dia menyangka keburukan padahal Allah menghendaki kebaikan baginya. Makanya dari permohonan dan sikap-sikap kita bisa menilai bagaimana dominasi atau fitnah dunia dalam hati kita menguasai hati kita, sehingga itu pun mempengaruhi permintaan kita. Ucapan yang saya nukilkan tadi dari Al-Hasan radhiyallahu taala anhu ini yang menjadi patokan dan kaidah yang kita pegang. Barang siapa yang selalu menyandarkan diri, menerima pilihan Allah yang terbaik bagi dirinya, maka dia tidak perlu menginginkan atau mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi dirinya dalam urusan-urusan dunianya. Tentu ini membutuhkan latihan, membutuhkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing dalam kebaikan untuk menghindari fitnah-fitnah yang bisa merusak atau mengurangi keimanan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka karena waktu juga yang membatasi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi sebab perenungan bagi kita semua. Ada Ustadz Fauzi tadi ya? Turun ya. Iya, barakallahu fikum. Berarti rumah Beritul dia dekat dari sini. Oh, rumahnya dekat ya. Iya. Iya, saya tadi tidak tahu waktu beliau ada. Iya, semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Nah, barakallahu fikum. Masalah berkurban. Ya, pertama kita ketahui bersama berkurban itu utamaannya besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama sebagai ibadah yang berhubungan dengan harta yang paling besar. Makanya kenapa dalam banyak ayat Al-Quran kurban itu digandengkan dengan salat. Fasholli li rabbika wanhar, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini salat digandengkan dengan kurban. Berarti kurban itu adalah sedekah yang paling besar. Ibadah harta yang paling besar. Sebagaimana salat merupakan ibadah anggota badan yang paling besar. Makanya keutamaannya besar. Antum perhatikan pelaku-pelaku perbuatan syirik itu menjadikan persembahan mereka yang paling besar kepada berhala-berhala mereka adalah dengan kurban. Dengan kurban. Makanya ketika orang-orang yang beriman berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, maka insyaallah ini menunjukkan keimanan yang ada dalam hati mereka sehingga keutamaannya demikian besar. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang antum sampaikan tadi, hadis yang sahih, barang siapa yang punya sa'ah ke lapangan kemudian dia tidak berkorban, maka fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati musalla. Ini tidak diperbolehkan untuk datang ke musalla melaksanakan salat Id. Dari hadis ini sebagian dari para ulama mengatakan hukumnya berkorban itu wajib bagi yang mampu. Dan ini pendapat yang terkuat dalam masalah hukum berkorban. Jadi yang punya kelapangan, maksudnya yang punya kesanggupan, kelebihan dalam harta dari kebutuhannya sehari-hari. Kalau seseorang itu misalnya punya kelebihan sementara dia punya utang, kita ketahui kata para ulama, bayar dulu utangnya. Kecuali kalau yang punya piutang mengizinkan baginya untuk digunakan dulu untuk kurban, nanti ditunda pembayarannya, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau punya utang didahulukan dulu bayar utangnya. Atau dia punya kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, jelas didahulukan. Nah, orang yang punya kelebihan selain dari itu, maka wajib baginya untuk berkurban. Wajib baginya untuk berkurban. Makanya berkurban itu ya tentu saja diwajibkan bagi orang-orang yang punya kemampuan. Dan masalah kemampuan ini masing-masing kita lebih tahu. Masing-masing kita lebih tahu. Kalau ada perkara-perkara yang tidak merupakan pokok, bukan merupakan kebutuhan yang mendesak, lebih bagus ditunda dulu, utamakan berkurban karena ini merupakan peristiwa yang mungkin kita alami cuma sekali dalam setahun. Ya, cuma sekali dalam setahun. Dan ini merupakan satu ibadah yang agung yang kita manfaatkan waktu ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keutamaan yang besar di sisinya. Nah, barakallahu fikum.